Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia harus selalu waspada. Tidak boleh lengah sedikit pun dari ancaman godaan syaitan yang akan selalu berusaha membelokkan kita dari shiratal mustaqim. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia. Keimanan dan ketakwaan adalah modal yang penting untuk membangun kehidupan di dunia dan di akhirat. Keimanan dan ketakwaan yang tertanam di dalam dada kita akan menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Peningkatan ketakwaan ini tercermin dengan peningkatan konsistensi kita dalam perintah dan larangan yang berasal dari Allah. Semua perintah dan larangan yang berasal dari Allah sangat bermanfaat bagi seluruh manusia. Tidak ada yang merugikan ataupun menyengsarakan. Semuanya akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim sebaiknya antusias untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan sehingga dapat meraih kebaikan yang banyak dan terselamatkan dari lubang-lubang keburukan. Allah Ta'ala telah membuat kunci dan pembuka setiap kebaikan dan memudahkan manusia untuk melangkahkan kakinya untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kunci kebaikan terbesar dan paling bermanfaat adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini adalah fondasi terpenting untuk segala urusan, mata air dari kebaikan dan kebijakan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mafatihul jannah syahadati an la ilaha illallah. Kunci surga adalah persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sahabat Umar bin Khattab juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, Ma minkum min ahadin yatawaddu'a fayablughu aw fayusbiqu wudu'a thumma yaqul Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah thamaniyatu yadkhulu minal ayyiha syaa. Tidak ada orang di antara kalian yang mengerjakan wudu lalu menyempurnakannya lalu berkata, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecuali akan terbuka baginya 8 pintu surga dan ia masuk dari yang ia kendakinya. Hadis di atas menyatakan surga memiliki 8 pintu dan dibuka dengan kunci tauhid, yaitu persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun orang yang tidak membawa kunci tauhid tersebut, maka kondisinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula bagi mereka pintu-pintu surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. La ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih yang ditanya, Wahai Rasulullah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Tetapi tidak ada kunci yang tidak memiliki mata kunci. Bila engkau membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka untukmu. Dan jika tidak, maka akan tetap tertutup. Maksud beliau adalah pelaksanaan nilai-nilai yang menjadi konsekuensi pengucapan la ilaha illallah. Melalui dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa kalimat la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Dan khatib akan membacakan 3 syarat dari 7 syarat tersebut. Syarat pertama adalah keharusan mengetahui makna la ilaha illallah.
sehingga dapat melepaskan dirinya dari kebodohan dan belenggu terhadapnya. Maksudnya, orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah ini harus mengetahui maknanya, bahwa segala geragam ibadah hanya ditujukan kepada Allah dengan sepenuh kedudukannya. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Juga firman Allah, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'atu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak akan memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui tauhid dan mereka meyakininya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 86. Para ahli tafsir mengatakan, kecuali orang yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka mengetahui makna yang mereka persaksikan dengan hati dan lisannya. Nabi menegaskan syarat ini dalam sabdanya, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat kedua, adanya keyakinan yang mantap yang mengisi hati pengucapnya, tidak terselipi rasa keraguan sedikit pun. Yakinan seseorang tercermin kesempurnaan ilmunya. Allah menceritakan karakter-karakter orang yang beriman dengan firman-Nya, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah aw'alikahum shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Rasulullah SAW menyisipkan syarat kedua ini dalam sabdanya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqallahu bikihima amdun ghairu syakun fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seseorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan keduanya tanpa ragu-ragu, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang ketiga dan yang terakhir adalah kewajiban selanjutnya bersikap ikhlas dan mengalahkan kesyirikan dalam riya. Caranya dengan memurnikan dan membersihkan amalan dari noda-noda yang merusak, baik yang terlihat maupun yang tidak. Rasulullah SAW bersabda, Asyhadun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisu min qalbi aw nafsihi. Insan yang paling berbahagia dengan syafaatku ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari relung hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah tiga dari 7 syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini tidak hanya dilafazkan, tetapi lebih dari itu, harus untuk mengerti kandungan dan konsekuensinya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang dapat menghancurkan keimanan kita. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk mengetahui sekaligus mengamalkannya dengan baik, agar menjadi golongan orang-orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanib fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
sidang Jumat yang dirahmati Allah, memahami kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan adalah sumber kebaikan. Karena itu modal yang penting kita harus memperhatikannya dengan baik, sebab berkaitan dengan Allah Ta'ala. Bila kita mengkaji dan menelaahnya dengan baik, berarti kita akan lebih mengenal Allah, Sang Pencipta. Ini akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan rasa takut seorang hamba akan maksiat dan larangan-larangan Allah. Ada sebuah ungkapan, orang yang paling mengenal Allah ialah orang yang paling takut kepadanya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Allah agar Dia selalu melindungi dan membimbingi kita dengan kebaikan dan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ikhwanana fi Palestin, Allahumma ighfir ikhwanana fi Gaza, Allahumma ighfir ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.